Oke, jadi saya berharap PBNO itu menjadi faktor yang memberikan agregat bagi semangat tumbuhnya wirausaha muda di kalangan Nahdien. Saya ingin peran LPNO justru bukan malah menjadi pemain yang akhirnya sibuk dengan dirinya sendiri, ya kan, tidak sempat ngurus umatnya, tapi sebaliknya, tapi harus mampu merumuskan satu program kerja yang bisa menjadi agregat, menjadi penggerak, sehingga yang namanya umat jamiah itu semangatnya menyatu. Jadi fenomena di mana ego sektoral lebih tinggi masing-masing pengurus ini menjadi penghambat bagi berjalannya gerakan ekonomi NU. Maka itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Ahmad Khairul Salim, Ketua LPNO Jakarta Timur, di channel Entrepreneur College ini. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi terus-menerus, karena channel ini terus memberikan inspirasi, memberikan semangat. Mudah-mudahan semua dipanjangkan umurnya dan dilimpahkan rezekinya. Saudaraku, saya hari ini akan coba mereview dari apa yang kemarin 3 hari saya ikuti, yakni rapat kerja nasional Lembaga Perekonomian PBNO, LPNO, Lembaga Perekonomian PBNO, yang menyelenggarakan rakernasnya di Hotel Borobudur kemarin tanggal 27 sampai 29, hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. 3 hari seluruh peserta dari Ketua LPNO se-Indonesia itu datang. Kita bincang-bincang, kita mencoba mengadu gagasan untuk mencari formulasi bagaimana menghidupkan lembaga perekonomian Nahdlatul Ulama ini yang ada di semua kabupaten kota seluruh Indonesia. Karena dari pandangan umum yang saya lihat kemarin, banyak sekali yang semangatnya punya, ya, tapi SDM-nya ala kadarnya. Terus masih banyak organisasinya yang atau lembaganya baru dibentuk karena menjelang rakernas, jadi otomatis program dan lain sebagainya belum ada. Banyak juga yang baru memulai, ya, selain cukup tentu ada juga yang sudah berjalan sangat lama. Nah, saudaraku, dari 3 hari kita kumpul, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti tidak terlalu salah, karena ini suatu fenomena di mana kaum Nahdien semangat berekonominya terlihat oleh para punggawa organisasi yang di NU menggawangi masalah ekonomi keumatan. Ada program besar yang dilaksanakan oleh pengurus besar, yakni Lembaga Perekonomian NU di PBNO. Satu adalah ekonomi keumatan, kedua ekonomi kelembagaan, ketiga ekonomi pesantren.
ini yang digelorakan oleh Ketua LPNU PB, yakni sahabat Tiovan Widakdo. Ya, buat saya semangat jihadnya itu luar biasa. Ini program yang menurut saya sangat bagus, sangat ideal, menyeluruh gitu ya. Sepertinya ini PB mau menjadi sepertinya ingin menjadi raksasa gitu loh. Semua ingin diraih. Jadi sekali lagi ada ekonomi keumatan, ekonomi kelembagaan, dan ekonomi pesantren. Itu garis besarnya. Jangkauannya adalah seluruh rakyat Indonesia, seluruh pondok pesantren, seluruh organisasi-organisasi. Semua dalam rangka kemandirian Nahdlatul Ulama, kemandirian ekonomi umat, ekonomi jamaah. Nah, saya bahas satu persatu. Dari ekonomi keumatan yang dicanangkannya adalah Saudara Tiovan mencanangkan ada bisa kerja, ini nanti berupa job creation atau peluang-peluang usaha, peluang-peluang pekerjaan. Ada banyak perusahaan yang ingin direkrut untuk bisa perusahaan-perusahaan itu bekerja sama dengan LPNU, dan orang-orang NU yang belum bekerja bisa mengikuti job ini, lowongan kerjaan ini. Jadi untuk menjadi profesional ke sini laranya. Bentuknya katanya nanti dengan aplikasi. Nggak tahu seperti apa, ya kita lihat nanti berjalannya waktu, apakah ini hanya program omong kosong atau hanya program yang deklarasi saja tapi tanpa kenyataan di lapangan. Nanti kita akan melihat bersama waktu. Yang kedua, bisa bisnis, karena tidak semua orang NU kan bekerja, ada yang sukanya adalah bisnis. Maka di sini akan ada suatu program-program untuk membangun kewirausahaan. Jadi ekonomi pemula akan diberikan akses permodalan, akan diberikan pelatihan dan lain-lain sebagainya dalam rangka menumbuhkan wirausaha baru. Itu program bisa bisnis. Yang ketiga adalah UKM meroket. Usaha orang-orang NU, jamaah NU itu yang sudah jalan. Ya, ada yang setahun, ada 5 tahun, ada yang 6 bulan, pokoknya udah jalan UMKM-nya. Nah, ini akan dibantu dari akses permodalan, akan dibantu dari akses jaringan, ya, intinya ditingkatkan kapasitas bisnisnya. Namanya UMKM meroket. Itu program utama dari Mas Tiovan di LPNU PB. Nanti apakah bentuknya dengan aplikasi atau bentuknya nanti dengan seperti apa, memang belum dijelaskan, hanya sekedar penjelasan awal misalnya dengan training dengan aplikasi ya. Tapi realisasinya seperti apa, semua kita masih menunggu. Nah, yang kedua itu adalah ekonomi kelembagaan. Jadi di situ Mas Tiovan menjabarkan supaya NU itu secara organisasi punya bisnis untuk menopang pembiayaan atau biaya-biaya organisasi. Makanya perlu lahirnya unit-unit usaha, ada BUMNU, ada PT, ada CV, ada yang lain-lain dan sebagainya. Itu yang menjadi hendaknya setiap PC atau setiap pengurus cabang atau setidaknya di cabang-cabang itu atau MBC itu bisa melahirkan tumbuhnya seperti itu. Ada PT, ada CV, ada ini yang semuanya sahamnya itu adalah terafiliasi kepada saham organisasi. Apa itu nanti kemitraan ya, misalnya organisasi 10%, sisanya investor jamaah, pengurus atau apa, itu nanti belum ada penjabarannya secara jelas.
Tapi di situ ada dituliskan misalnya membuat PT-PT, membuat CV, membuat koperasi. Nah, tentu saja selain itu ada BUMNU. Nah, ini yang didorong oleh LPNU itu adalah lahirnya BUMNU di setiap kabupaten kota. Sekarang ada contohnya yang sedang diuji cobakan di Kabupaten Jember. Kita pengen tahu, pengen lihat seperti apa nanti hasil di Jember, karena ini baru dimulai. Tentu semua menunggu bentuk usahanya yang mau seperti apa, dan andil pusat mau seperti apa. Ini juga masih gambaran yang belum terjabarkan sampai detail pada tataran action. Nah, apalagi yang ketiga ya ini pondok pesantren. Karena pondok pesantren kan ini milik para kiai yang yayasannya atau kemandirian organisasinya itu sudah boleh dibilang ya mereka hidup sendiri gitu loh. Karena udah mau seperti apa nanti ini bisnis pondok pesantren itu tentu akan bentuknya seperti apa, LPNU ini akan mengintervensi. Ini semua masih belum jelas, hanya dikatakan bahwa pondok pesantren harus didorong untuk melahirkan bisnis-bisnis yang ada. Oke, itu gambaran dari hasil-hasil rakernas yang muncul dipaparkan oleh pengurus PB, LPNU pengurus besar, LPNU PBNU yang ini adalah program-programnya. Gambaran umumnya seperti itu. Ya, gambar umumnya seperti yang saya sampaikan tadi, tapi yang sekarang komentar saya. Komentar saya sebagai peserta rapat yang kami menjadi utusan dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama Jakarta Timur. Ya, kebetulan kami sudah punya koperasi namanya Koperasi Sahabat NU. Ini memproduksi dan mendistribusikan pupuk organik yang mereknya itu adalah Terompah Kiai. Ini untuk para petani-petani kita, maka kalau ada kekurangan pupuk atau akan menggunakan pupuk, pakailah pupuk organik ini. Inilah kita beri nama pupuk organik Terompah Kiai. Ya, kedua kami punya PT namanya Nusamat Jakarta. Nah, PT inilah yang bergerak di bidang distribusi. Itu dari Nusamat dari Jakarta Timur. Tapi terkait dengan tadi yang disampaikan oleh PB, hasil-hasil muktamarnan, hasil rakernas ini, maka saya melihat sepertinya PBNU ini lewat LPNU ini akan menjadi pemain. Ini akan mengalami hambatan besar di tingkat lapangan. Padahal yang saya harapkan adalah LPNU menjadi stimulator atau motivator, sehingga yang saya harapkan adalah menjadi penggerak, muharrik. Jadi LPNU pusat itu harus menjadi faktor pendorong, faktor penggerak bagi tumbuhnya usaha-usaha di tingkat cabang. Nah, ini yang saya harapkan. Jangan LPNU PB malah menjadi pemain yang akhirnya sibuk dengan dirinya sendiri, dan kemudian kita yang di bawah tidak ada pembinaan. Padahal dari hasil survei kemarin semua LPNU minta dibina. Nah, bagaimana untuk membina para LPNU yang ada di daerah, yang ada di cabang-cabang? Maka PBNU harus mampu merumuskan tugasnya dengan benar. Yakni saya berharap tidak menjadi pemain, tapi saya berharap menjadi advokat atau stimulator atau motivator, sehingga agregatnya itu adalah akan tumbuh semangat giroh ekonomi dari semua pengurus-pengurus NU. Karena di tingkat cabang itu kadang-kadang masih banyak dari laporannya kemarin, itu antara pengurus LPNU yang punya program ekonomi dengan pengurus cabangnya dengan
tanfidnya dengan majelis Rois Suriahnya ini masih bentrok. Jadi masih banyak program LPNU yang belum mendapat dukungan dari para pengurus yang lain. Nah, yang seperti ini kan harus diselesaikan di internal. Nah, saya Ahmad Khairul Salim memperkenalkan kepada Anda pupuk organik cair merek Terompah Kiai. Pupuk cair organik ini diproduksi dan diedarkan oleh teman-teman yang tergabung di Koperasi Sahabat NU. Pupuk ini sangat efektif dan efisien untuk padi dan sayur mayur Anda. Karena apa? Karena kalau selama ini bertahun-tahun Anda menggunakan pupuk kimia, maka produksi kian tahun kian menurun itu nyata. 1 hektar Anda bisa menghasilkan 5 ton padi misalnya untuk sekali musim. Maka ketika Anda berubah dengan menggunakan pupuk organik cair ini, maka insya Allah wasilah doa para kiai, pupuk organik Terompah Kiai ini akan merubah penghasilan Anda menjadi 6-7 ton dalam sekali musim panen. Bahkan pada tahun ketiga ketika Anda menggunakan pupuk ini terus-menerus, maka akan memperoleh kestabilan produksi di angka 8-9 ton sekali panen dalam 1 hektar sawah padi Anda. Kenapa begitu? Karena berdasarkan hasil riset dan demplot kita pada tahun-tahun terakhir ini, tanah Anda yang sudah menggunakan pupuk ini itu kian tahun kian subur. Unsur hara semakin banyak sehingga gembur, produktivitas akhirnya sangat meningkat. Buat Anda yang ingin menjadi bagian dari bisnis ini, silakan menjadi reseller. Hubungi kami siap bermitra dengan Anda untuk mengembangkan bisnis ini di kota-kota Anda. Dengan cara begitu maka ini usaha dan ikhtiar kita untuk menjadi bagian dari usaha meningkatkan ketahanan pangan nasional kita, dan dengan wasilah ikhtiar ini mudah-mudahan keluarga kita, masyarakat kita kian sejahtera karena produktivitas yang kian menarik, kian meningkat. Pupuk cair organik Terompah Kiai cocok buat Anda. Oke, jadi saya berharap PBNU itu menjadi faktor yang memberikan agregat bagi semangat tumbuhnya wirausaha muda di kalangan Nahdien. Saya ingin peran LPNU justru bukan malah menjadi pemain yang akhirnya sibuk dengan dirinya sendiri, ya kan, tidak sempat ngurus umatnya, tapi sebaliknya, tapi harus mampu merumuskan satu program kerja yang bisa menjadi agregat, menjadi penggerak, sehingga yang namanya umat jamiah itu semangatnya menyatu. Karena apa yang kemarin diceritakan oleh teman-teman semua, banyak Suriah tidak akur dengan tanfidnya tidak akur dengan maksudnya bukan tidak akur tapi tidak memberi dorongan. Jadi banyak pengurus LPNU yang kalau ke ranting atau ke cabang padahal sama-sama pengurus, tapi merasa ego sektoralnya lebih tinggi. Jadi fenomena di mana ego sektoral lebih tinggi masing-masing pengurus ini menjadi penghambat bagi berjalannya gerakan ekonomi NU. Maka itu hal-hal seperti ini PB harus mampu mengeliminir atau menghilangkan, ya, atau paling tidak
mengurangi supaya semua warga NU itu punya mindset yang sama bahwa berkembangnya ekonomi NU lewat LPNU itu menjadi penting. Maka itu Rakernas di Hotel Borobudur yang mewah seperti ini, saya berharap tidak hanya sekedar deklarasi, tidak hanya sekedar kemewahan euforia, tapi tidak mampu melahirkan sebuah keputusan-keputusan mewah yang bisa diimplementasikan di tingkat lapangan oleh para pengurus. Jadi sangat amat rugi kalau Rakernas yang di tempat yang mewah, tapi keputusannya tidak mewah. Kenapa tidak mewah? Karena hanya lip service, karena hanya gebiar di depan, sementara di lapangan nanti ya masing-masing PC, masing-masing lembaga LPNU di daerah-daerah ini berjalan sendiri-sendiri, tidak ada networking, tidak ada kerjasama. Jadi saya berharap ini semua diperankan oleh PB ya, supaya masing-masing bisa menjadi faktor yang saling mengikat. Nah, ini yang saya kira terpenting dari follow up acara Rakernas 2-3 hari di hotel yang mewah Jakarta Pusat ini tanggal 27 sampai 29 Juli yang baru lalu 2023. Maka itu jangan sampai kemewahan kita ngumpul di tempat yang mewah itu menghasilkan keputusan-keputusan yang tidak implementatif, di lapangan tidak bisa, cuman bingung karena masing-masing bermain sendiri. Kita kan selama ini bilang NU besar, market besar, tapi jangan lupa loh, kita ini main sendiri-sendiri loh. Yang sono main sendiri, yang sini main sendiri, yang sini main sendiri. Apa yang menyatukan kita? Tidak ada. Karena apa? Kita sampai bingung. Ya, gimana ini peran organisasi? Katanya besar, pasarnya besar, tapi mengikatnya saja nggak mampu. Apa yang terjadi? Sehingga seperti sapu lidi tadi, ya, sapunya mewah, tapi lidinya lepas masing-masing. Bukan sapu lagi, tapi lidi-lidi yang kemudian masing-masing kita bermain sendiri. Tidak mampu menyatu menjadi sapu yang kemudian menjadi power atau tenaga yang kuat, potensi hebat. Jadi jangan sampai kehebatan potensi sosial kapital NU ya itu tidak mampu kita wujudkan menjadi financial capital yang bisa untuk memandirikan organisasi dan jamaahnya. Jadi Rakernas yang mewah ini jangan sampai melahirkan hanya sebuah isu atau sebuah program lip service ya, penuh tontonan mewah, tapi sejatinya kita nggak bergerak. Ekonomi NU tidak ada apa-apanya, usaha kecil dulu, masing-masing pun bercerai-berai, tidak menyatu. Nah, fungsi lembaga perekonomian NU di PB harus menyatukan ini semua. Makanya pertemuan seperti ini saya usulkan untuk sering diadakan. Walaupun atas nama bukan raker, ada workshop, ada apa dan lain dengan tema yang berbeda-beda atau di dalam teori-teori yang berbeda. Misalnya setengah tahun kita ngumpul khusus Jawa, setengah tahun ngumpul khusus Sumatera, regional seperti itu. Ini penting untuk apa? Untuk membangun network ini hidup, gitu loh. Walaupun kita punya grup WA yang satu dengan yang lainnya, tapi akhirnya menjadi kepentingan masing-masing. Nah, grup WA yang kita punya harus diaktifkan ya, supaya semua potensi ini membangun semangat ghairah yang bukan hanya pengurus LPNU yang bergerak, tapi semua potensi-potensi yang di NU, ada Fatayat, ada Bangsor, ada lembaga-lembaga yang lain dan semuanya ini bergerak. Ada MWC, ada Ranting, semuanya bergerak. Jadi tidak hanya mementingkan ego kepentingan masing-masing. Lah, ini yang terpenting. Sehingga menemukan sebuah tugas yang jelas itu seperti apa, dijabarkan dengan tugas-tugas real sampai pada tataran implementasi. Ini yang kemudian penting
ya. Tapi dalam rangka apa? Dalam rangka membangun agregat di mana community besar, ekosistem besar dari para pebisnis Nahdien itu terwujud. Jangan malah kita masing-masing bergerak sendiri, akhirnya kita tercerai-berai, tidak mampu membangun kekuatan ekonomi seperti yang selama ini sudah terjadi. Kita nggak boleh mengulangi sejarah begitu terus-menerus. Kita harus mampu mencoba, memulai. Ya, sulit memang ini untuk bersama-samanya, tapi harus dicoba. Maka itu peran LPPB ya, ini menjadi sangat sentral untuk apa? Untuk menyambungkan networknya ini loh. Jadi ada potensi sana, ada potensi ini akan tersambung nantinya. Tapi agregatnya diciptakan oleh PP, makanya PP harus menjadi faktor penggerak, faktor muharrik supaya lahirnya Nahdien muda yang berbisnis itu menjadi nyata. Tidak hanya sekedar raker ngumpul karena dapat sponsor mewah, sehingga di tempat mewah ini lahirnya hanya keputusan yang tidak mewah. Sayang kalau seperti itu. Maka itu mari kita satukan langkah kita, kita satukan gerakan kita dengan satu pemikiran. Mudah-mudahan semuanya kita bisa merasa memiliki dan terlibat dari gerakan ekonomi Nahdien. Kita pasti bisa. Saudara semua yang saya hormati, mari kita bisa dan pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.